Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita sama-sama senantiasa bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beserta inayahnya pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap masih bisa melaksanakan kaidah-kaidah agama, aturan-aturan agama sekalipun kita berada di tengah-tengah virus yang membelenggu dunia ini. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam senantiasa juga kita curahkan, kita haturkan kepada Habibanal Karim Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian Kultum kali ini kita akan bahas mengenai imun di dalam tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di dalam ayat ini menurut sebagian ulama tafsir bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada seluruh manusia. Tapi tidak dua hal yang akan dibahas pada kesempatan kajian Kultum kali ini. Kita akan bahas mengenai kulu washrabu wala tusrifu. Allah memerintahkan kita makan, memerintahkan kita minum, wala tusrifu, tapi tidak boleh berlebihan. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan. Menurut ulama tafsir ada dua kelompok ulama besar bahwa mengenai tusrif di sini adalah atau berlaku berbuat berlebihan. Yang pertama, ketika manusia mendapatkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia tetap memakan makanan itu. Ini sebagian ulama menafsirkan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbuat berlebihan. Yang kedua adalah ketika manusia memakan yang halal, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi apapun dia makan tanpa takaran. Ini juga bagian daripada al-israf atau berlaku berlebih-lebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Ramadan tahun ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang mubah yang dilarang Allah, hal-hal yang diperkenankan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bukan tidak ada maksud bahwa pelatihan tadribat puasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak berbuat israf, tidak berbuat berlebih-lebihan di dalam hal yang diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa puasa adalah merupakan junnah. Puasa adalah perisai. Dan perisai adalah menjadi bagian terpenting di dalam tubuh kita. Menurut para alimil ulama, bahwa perisai di sini adalah menjaga manusia daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua,
perisai di sini adalah justru manusia mendapatkan peningkatan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut ahli kedokteran bahwa ketika manusia merasakan lapar, ketika manusia merasakan hal yang kurang konsumsi makanan, baik minuman, maka justru akan menambah nilai imun pada diri manusia. Karena ternyata ketika manusia menahan rasa lapar, ada sel-sel tubuh yang positif. Sel tubuh yang mati diganti dengan yang baru. Demikian pula darah putih yang mati diganti oleh darah putih yang baru. Nah, kemudian kita ketahui bahwa darah putih yang ada pada diri manusia adalah sebagai imun di dalam tubuh. Karena darah putih bisa membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh. Karena sebelum masuk ke dalam tubuh pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan berbagai macam filter di dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu Allah memerintahkan ibadah puasa dengan baik. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa manusia bisa berpuasa dengan baik, dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain manusia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan ini bukan hanya sebatas ampunan fid dunya, tetapi juga adalah ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada imun tadi. Di dalam Islam, dalam sisi Islam, bahwa ketika kita merasakan lapar, maka akan tumbuh ghirah, kepekaan sosial, di mana manusia memang adalah makhluk sosial. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya, bahwa setiap manusia membutuhkan juga manusia lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini mengajarkan bagaimana ketika orang yang berkekurangan di dalam kehidupannya. Terkadang dia bisa makan di pagi hari, tetapi siang dan sore hari tidak menemukan makanan. Di sini Allah melatih kita, sekalipun kita ada makanan, ada rezeki kita untuk membelanjakannya, tetapi Allah melarang untuk menimbulkan kepekaan sosial di dalam kehidupan manusia. Dan kepekaan ini tidak lain dan tidak bukan juga adalah berfungsi untuk kesehatan manusia itu sendiri. Dan debat-debat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk dirinya, juga orang lain, bermanfaat untuk lingkungan. Karena ketika lingkungan melaksanakan ibadah dengan tertib, dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan pada kesempatan puasa Ramadan tahun ini meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meningkatkan nilai imun tubuh kita agar kita senantiasa mendapatkan kesehatan. Dan kita tahu kesehatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya lah kita senantiasa mengikuti aturan yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika manusia mengkonsumsi makanan sekalipun halal, ketika berlebihan maka akan menjadi penyakit bagi tubuhnya. Oleh sebab itu Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Ada 1 bulan untuk tadribat kita, latihan bagi diri kita, senantiasa mengatur pola makan kita, mengatur pola tidur kita, mengatur pola kerja kita. Karena aturan-aturan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menyempurnakan kehidupan dan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.